Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah psikologi. Di kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah mempertinggi kesadaran diri melalui video pembelajaran. Namun, sebelum kami memulai penjelasan materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota dan tugasnya masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, bertindak sebagai moderator, yaitu saya sendiri, Oman Mukhtar. Dan yang kedua, para pemateri. Pemateri pertama, Afni Noverliana. Pemateri kedua, Belly Agustin. Pemateri ketiga, Berlen Oktaviani. Pemateri keempat, Dea Agustini. Pemateri kelima, Imadatul Biladiah. Dan pemateri keenam, Indri Yuliana Sari. Itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 12 dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, selaku moderator, saya persilahkan kepada para pemateri untuk menjelaskan materinya masing-masing, dimulai dari pemateri pertama. Pada para pemateri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah mempertinggi kesadaran diri. Yang pertama, menentukan kembali reaksi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran. Individu-individu masyarakat modern bersikap pasif terhadap aspek-aspek ketidaksadaran, bahkan cenderung menyaksikan dan lebih mengutamakan aspek-aspek kesadaran yang dipandang identik dengan rasionalitas. Maka, untuk mencapai kesadaran diri, seseorang perlu menemukan kembali relasi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran. Melalui aspek-aspek ketidaksadaran, individu tidak hanya akan menemukan kembali perasaan-perasaannya, tetapi juga menemukan kembali sumber pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi. Wera, Psikologi Ekstensi Suatu Pengantar, halaman 33-36. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. 2. Identifikasi emosi kita. Kita semua memiliki emosi tertentu yang tidak kita sukai, dan kita akan berusaha sangat keras untuk menghindari emosi itu. Misalnya perasaan sedih. Kita akan melakukan apa saja untuk menghindari perasaan itu. Dengan minum minuman keras, kadang juga berujung pada bunuh diri. Dua hal itu tidak akan terjadi jika kita mampu mentolerirnya. Belajar mentolerir ketidaknyamanan emosional kita dapat membuka banyak wawasan tentang diri kita dan dunia kita, jika kita mau mendengarkan emosi kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengenal keinginan-keinginan sendiri. Sadar akan perasaan sendiri membawa seseorang ke langkah berikutnya, yaitu mengetahui dengan jelas apa yang diinginkannya. Seseorang yang tidak mengenali keinginan-keinginan sendiri adalah mereka yang hanya memikirkan keinginan-keinginannya rutin, atau mereka yang berkeinginan menurut orang lain. Mengetahui keinginan diri sendiri tidak berarti harus memaksa dan mengutarakan keinginan tersebut kapan dan di mana saja. Keputusan dan pertimbangan yang matang adalah sisi utama dari kesadaran diri. Nah, mengenal keinginan sendiri maksudnya adalah mengenal keinginan secara spontan, yaitu membuat interaksi yang tepat dan melihat gambar situasi yang menyeluruh. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mintalah saran dan kritik dari orang lain. Karena pendapat orang lain adalah cerminan diri kita. Kita bisa mengetahui siapa diri kita lewat orang lain yang mengenal kita dengan baik. Dengan meminta saran atau kritik dari orang itu, kita akan mampu memahami siapa diri kita lebih baik lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang luangkan waktu untuk mengklarifikasi nilai-nilai kita. Jadi, luangkanlah waktu untuk refleksi diri sendiri, mengevaluasi siapa diri kita, nilai-nilai dalam diri kita, mengapa kita ada di sini,
kita dipanggil untuk melakukan apa yang benar-benar bisa kita banggakan. Berilah kesempatan kepada diri kita untuk memikirkan siapa diri kita sebenarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. 6. Menemukan kembali perasaan-perasaannya. Agar dapat mencapai tingkatan tersebut, banyak orang harus kembali lagi pada permulaan untuk menemukan kembali apa itu perasaan. Perasaan adalah pernyataan hati nurani yang dihayati secara suka maupun tidak senang. Sebab sering seseorang tidak tahu menahu tentang kejadian yang dirasakannya sendiri. Yang diucapkan tentang perasaan mereka hanya ungkapan samar, seperti baik-baik saja, tidak enak badan. Mereka tidak mengalami perasaan secara langsung. Hanya ide-ide yang samar mereka kemukakan sebagai apa yang dirasa penting. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari keterampilan baru. Mempelajari sesuatu yang baru meningkatkan kesadaran diri dengan memaksa kita untuk berpikir dan bertindak dengan cara-cara baru. Tumbuhkan fleksibilitas dan kesegaran di dalam diri kita, dan cara kita melihat sesuatu adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan rasa kesadaran diri. Kita harus berusaha keras untuk menjadi pemula, dan salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mempelajari keterampilan baru. Dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang memperbanyak zikir. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan maupun dengan hati. Zikir adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir kepada Allah merupakan upaya membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesenangan dunia, kesadaran pada diri sendiri, dan sifat egois. Zikir juga merupakan penetapan ruh dalam kesucian dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan. Itulah tadi penjelasan materi mengenai langkah-langkah mempertinggi kesadaran diri dari kelompok 12. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili para pemateri yang telah menjelaskan, selaku moderator, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sedikitnya ilmu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari diri pribadi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.